Baik, terima kasih. Selamat siang bagi anak-anak kami dimanapun Anda berada. Saya akan menyampaikan materi saya layanan TIK melalui video recording ini. Tentu anak-anak kami dapat memahami, menelaah, dan menalar dalam hal penyampaian materi. Materi saya ini, walau kita berkomunikasi melalui video recording ini, dan tentu anak-anak kami lebih cepat memahami. Nah, saya akan memulai topik mengenai revolusi industri 4.0 yang saya sampaikan dari kemarin setiap kita masuk pada mata pelajaran layanan TIK, dan pada hari ini kita akan membahas tentang topik Internet of Things. Nah, selanjutnya arti dari Internet of Things itu adalah internet segalanya, itu dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kita bicara definisi dari Internet of Things, itu adalah merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Dalam hal ini secara terus-menerus tanpa ada putus-putusnya, bisa dikatakan bisa standby atau on selama 24 jam. Nah, kemudian kemampuan Internet of Things. Kemampuannya adalah seperti berbagi data. Berbagi data dalam hal ini adalah berbagi data tentang data-data, misalkan data pribadi, data keuangan, data kesehatan, data yang lainnya. Nah, remote control. Kita bicara tentang remote control. Remote control bisa digunakan untuk seperti kalau kita mengontrol komputer yang lainnya. Misalkan itu ada aplikasi TeamViewer. Ya, biasanya dipakai oleh para tenaga IT untuk bisa meremote komputer temannya. Itu adalah bagian remote control. Bisa juga remote control ini digunakan di internet seperti drone. Drone yang bisa kita gunakan kalau drone itu bekerja misalkan jarak jauhnya 100 meter dan bekerja untuk misalkan menyiram tanaman. Itu ada di Jepang. Di Jepang itu luar biasa memang. Nah, itu adalah bagian dari kemampuan Internet of Things. Dan termasuk juga pada benda di dunia nyata. Contohnya bahan pangan. Itu ada IoT juga di bahan pangan. Elektronik ada juga. Dan tentu elektronik itu sangat memadai sekali. Kemudian di koleksi ada juga peralatan apa saja termasuk benda hidup yang semuanya tersambung dengan jaringan lokal dan global melalui sensor yang tertanam dan selalu aktif. Nah, cara kerja Internet of Things memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu menghasilkan sebuah interaksi antar sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapapun. Nah, ini cara kerja Internet of Things itu adalah mesin to mesin. Ya, biasanya di situ ada di perusahaan-perusahaan atau di pabrik mobil. Misalkan di pabrik mobil di Cikarang itu ada merek Wuling. Mungkin anak-anak kami sudah tahu apa itu merek mobil Wuling. Itu memproduksi sebuah mobil itu menggunakan mesin.
Ya, yang menggerakkannya itu adalah mesin dan didukung oleh jaringan internet dan juga aplikasi yang sudah diprogramkan oleh si pembuat IoT tersebut. Nah, karakteristik dan tren dari Internet of Things itu adalah pertama itu adalah kecerdasan, kemudian arsitektur, kemudian faktor ukuran, waktu, dan ruang. Ya, itu mengenai karakteristik dan tren. Nah, kecerdasan. Kecerdasan intelijensi dan kontrol automasi di saat ini merupakan bagian dari konsep asli dari Internet of Things. Namun, perlu dilakukan riset yang lebih mendalam lagi di dalam penelitian konsep Internet of Things dan kontrol automatisasi agar pada masa depan Internet of Things akan menjadi jaringan yang terbuka. Ya, yang terbuka itu mengenai kecerdasan dan dari karakteristik dan tren dari Internet of Things. Kemudian, arsitektur. Dalam hal ini, arsitektur Internet of Things terdiri atas beberapa jaringan dan sistem yang kompleks serta security yang sangat ketat. Jika ketiga unsur tersebut dapat dicapai, maka kontrol automatisasi di dalam Internet of Things dapat berjalan dengan baik dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, sehingga mendapatkan profit yang banyak bagi suatu perusahaan. Itu mengenai arsitektur. Itu ada profit dari perusahaan dan si perusahaan dapat mendapatkan profit yang baik. Karena dalam membangun arsitektur itu membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit. Nah, itu mengenai karakteristik dan tren dari arsitektur. Kemudian, faktor ukuran waktu dan ruang. Nah, di dalam membangun Internet of Things, para engineering ini adalah bagian dari developer yang membangun sebuah aplikasi. Ya, harus memperhatikan ketiga aspek, yaitu pertama ukuran, ruang, dan waktu. Dalam melakukan pengembangan IoT, faktor waktu yang biasa menjadi kendala. Itu adalah bagian dari kendala dari IoT tersebut adalah faktor waktu. Nah, biasanya dibutuhkan waktu yang lama karena menyusun sebuah jaringan kompleks di dalam IoT. Tidaklah mudah dan tidak dapat dilakukan sembarang orang. Itu mengenai karakteristik dan tren dari faktor ukuran dan waktu dan ruang di Internet of Things. Nah, ini adalah pembagian dari Internet of Things, ya. Ada 9 sektor. Pertama, sektor pembangunan. Ada juga sektor energi, ada sektor rumah tangga, ada sektor kesehatan, ada sektor industri, ada sektor transportasi, ada sektor perdagangan, ada sektor keamanan, ada sektor teknologi, dan jaringan. Nah, pertama dalam sektor pembangunan. Sektor pembangunan itu diatur dalam komersial, kelembagaan, meliputi toko-toko atau supermarket, gedung perkantoran, dan departemen pemerintah. Dan segmen industri meliputi bangunan pabrik dan perumahan. Nah, perangkat yang kemudian dapat dihubungkan untuk memberikan pelayanan kepada pengguna termasuk HVAC atau kontrol akses, manajemen pencahayaan di dalam pabrik tersebut,
sensor kebakaran, tentu keamanan kebakaran di sebuah perusahaan itu wajib ada. Kemudian sistem keamanan itu wajib ada di sebuah perusahaan. Jadi itu semua difungsikan yang namanya Internet of Things. Kemudian ada sektor energi. Ya, ada pasokan permintaan yang meliputi pembangkit listrik, transmisi, distribusi, kualitas daya, dan manajemen energi. Meliputi pembangkit listrik dari sumber-sumber tradisional seperti bahan bakar fosil, hidro, dan nuklir. Itu mengenai sektor energi. Nah, kita bicara tentang sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga saat ini beragam dan cepat berubah. Disusun dalam 3 segmen pasar. Pertama itu adalah infrastruktur. Ya, meliputi kabel. Kabel dalam arti kabel internet. Ya, akses jaringannya, bagaimana akses jaringannya? Apakah sudah ada 4G atau 5G atau sudah menggunakan kabel fiber optik? Itu mengenai infrastruktur. Dan kemudian ada manajemen energi rumah. Nah, kemudian kesadaran, keamanan, meliputi keamanan dan alarm kebakaran rumah, pemantauan lansia atau tidak klinis, dan anak-anak. Nah, pemantauan lansia ini dan anak-anak ini di dalam rumah bisa diatur atau dipasang yang namanya CCTV. Ya, bisa dimonitoring menggunakan CCTV di dalam rumah tersebut. Nah, kemudian kenyamanan. Dalam hal ini adalah kenyamanan ini adalah hiburan. Misalkan meliputi pengendalian iklim, manajemen pencahayaan, peralatan, dan hiburan. Nah, kemudian sektor kesehatan. Ya, dalam ini sektor kesehatan itu adalah perawatan, meliputi rumah sakit, ada ponsel POC, klinik, dan lain-lain. Ada selanjutnya ada juga di sektor kesehatan itu mengenai penelitian yang meliputi penemuan obat, ya, diagnostik, dan peralatan lab juga. Itu adalah bagian dari sektor kesehatan. Nah, kita masuk pada sektor industri. Ya, sektor industri yang mencakup pemantauan, pelacakan aset, dan melibatkan pemantauan diskrit aset atau perangkat untuk memastikan kinerja uptime, kontrol versi, dan analisis lokasi. Untuk berbagai proses industri pabrik, proses ini tersegmentasi sebagai berikut. Pertama adalah cairan, kemudian adalah konversi. Diskrit meliputi tank, fabrikasi, perakitan, dan kemasan, dan lain-lainnya. Itu mengenai sektor industri. Kita masuk pada sektor transportasi. Pertama itu adalah kendaraan. Ini termasuk kendaraan telematika, pelacakan dan komunikasi dengan mobil, truk, dan trailer. Kendaraan telematika kemudian memungkinkan seperti navigasi. Navigasi itu adalah GPS, ya, diagnostik kendaraan dan pencairan kendaraan, pencarian kendaraan yang dicuri. Nah, daerah yang berhubungan dengan kendaraan lain termasuk off-highway, misalnya konstruksi dan pertanian. Nah, itu mengenai sektor transportasi. Kita masuk pada sektor keamanan. Seperti pertama adalah layanan darurat, infrastruktur publik, pelacakan meliputi manusia, pekerja mandiri, paroles, dan lain-lain. Kita bicara tentang peralatan meliputi senjata militer, kendaraan militer, kapal, pesawat, dan peralatan lainnya. Kelima adalah pengawasan, meliputi pengawasan tetap seperti CCTV, kamera kecepatan, serta keamanan militer, dan radar satelit. Itu digunakan untuk sektor keamanan, untuk Internet of Things. Ya, ada juga sektor teknologi dan jaringan.
sektor ini dibagi menjadi dua segmen utama. Pertama itu adalah jaringan perusahaan, meliputi peralatan kantor seperti mesin fotokopi, printer, mesin cap, serta pemantauan jarak jauh PBX atau IT. Ya, komponen pusat data dan komponen jaringan pribadi itu mengenai sektor teknologi dan jaringan. Kemudian implementasi teknologi Internet of Things. Salah satunya adalah barcode. Ya, saya rasa anak-anak kami sudah tahu yang namanya barcode. Barcode ada di kemasan makanan kalau kita mau membeli baik di warung atau di supermarket. Misalkan kita membeli sebuah produk dari supermarket, misalkan produk yang berbau dengan makanan, di situ di kemasannya itu ada yang namanya barcode. Nah, di supermarket yang sudah manajemennya bagus, itu barcode itu difungsikan untuk men-scan barcode itu untuk transaksi pembayaran. Karena kenapa? Barcode itu atau kode barcode itu tersimpan di database supermarket. Nah, kita bisa mengetahui bahwa ini harga sebuah produk itu ini. Misalkan produknya begini, produknya harga produk begini sekian-sekian. Nah, itu bagian dari barcode. Kemudian kode QR atau ini bagian dari kode batang juga, tapi ini lebih ini kodenya kode QR. Kode QR ini saya rasa sudah familiar bagi kita, ya. Ini ada di WhatsApp web. Jika kita menggunakan WhatsApp web, kita bisa scan barcode ini atau kode QR ini dari smartphone kita jika kita menggunakan WhatsApp web di laptop kita. Nah, itu adalah bagian kode QR. Dan juga kode QR ini ada di kedai makanan cepat saji seperti di McD atau di KFC. Kita bisa scan barcode ini untuk transaksi pembayaran makanan yang sudah kita makan tersebut. Ya, kemudian nah ini namanya RFID. RFID ini adalah radio frekuensi identity, ya. Yang bentuk seperti kartu ini sering digunakan di transportasi umum. Seperti misalkan di Jakarta ada di KRL, MRT, Transjakarta. Ini kartu ini digunakan untuk kita masuk di gate atau di halte atau di stasiun. Ini kartu tersebut atau radio frekuensi identity itu untuk transaksi pembayaran ongkos kita. Ada juga di hotel. Ya, ada juga di perkantoran di tower-tower yang ada di Jakarta juga. Kalau kita masuk ke dalam kantor atau ke dalam sebuah lift. Nah, kemudian di samping ini adalah chip RFID, ya. Chip ini sangat kecil sekali, sebesar sebiji dari beras, dan caranya adalah diimplan di tubuh kita. Ya, fungsi dan kegunaan dari chip tersebut ini adalah menyimpan data kita bisa untuk transaksi apapun transaksi. Ya, kita bisa transaksi beli di supermarket, kita bisa transaksi kalau kita ada sakitnya di rumah sakit. Kalau kita sakit di rumah sakit,
di dalam itu digunakan sebagai alat transaksi pembayaran di misalkan di rumah sakit. Nah, implementasi dari dan metode Internet of Things. Pertama adalah metode. Metode yang digunakan oleh Internet of Things adalah nirkabel atau pengendalian secara otomatis tanpa mengenal jarak. Dalam hal ini, nirkabel itu adalah tanpa kabel, misalkan BTS menggunakan yang kita gunakan setiap hari dengan jaringan data kita Telkomsel. Itu kita kan berkomunikasi melalui BTS mulai dari HP kita. Nah, kemudian implementasinya Internet of Things terwujud dalam produk Speedy Monitoring. Ya, implementasi itu sudah terwujud dalam produk Speedy Monitoring. Nah, kemudian manfaat dari Internet of Things ini adalah manfaat yang didapatkan dari Internet of Things, pekerjaan yang kita lakukan menjadi cepat, mudah, dan efisien. Kita juga bisa mendeteksi pengguna dimanapun ia berada. Sebagai contoh, barcode yang tertera pada sebuah produk. Dengan barcode tersebut, bisa dilihat produk-produk mana yang paling banyak terjual dan produk mana yang kurang diminati. Selain itu, dengan barcode kita juga bisa memprediksi produk stoknya harus ditambah atau dikurangi. Dengan barcode, kita tak perlu susah-susah menghitung produk secara manual. Nah, selanjutnya Bapak akan menayangkan dan menampilkan video salah satu contoh penggunaan atau pemanfaatan Internet of Things di dalam rumah. Silakan ditonton. Nah, ini salah satunya. Device atau smartphone kita terhubung dengan jam dan smartphone setelah itu terhubung dengan speaker, setelah itu terhubung dengan alat coffee, terhubung dengan televisi, secara otomatis akan hidup. Nah, terhubung dengan mobil hanya menggunakan smartphone, langsung dibukanya. Dan selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, tugas pekerjaan rumah dengan cara silakan cari di internet contoh implementasi Internet of Things lengkap dengan deskripsi fungsi dan pernyataan kamu mengenai IoT atau Internet of Things. Kemudian jumlah IoT yang diserahkan masing-masing siswa-siswi adalah berjumlah 5 buah IoT. Jadi nanti tugas ini silakan diserahkan melalui Google Classroom. Silakan di-upload di Google Classroom. Anak-anak kami sudah pada punya akun Google Classroom masing-masing, terkhusus untuk kelas 11 IPS atau MIPA. Ya. Dan materi ini nanti saya akan share di Google Classroom masing-masing. Silakan aktif di Google Classroom. Itu pembelajaran secara e-learning bagi kita. Bagaimana menyampaikan materi-materi dari Bapak Ibu Guru untuk anak-anak kami. Kemudian saya akhiri penjelasan saya atau materi yang saya sampaikan melalui video recording. Sekian dan terima kasih. Yahobu Sawagel.